Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Masih bersama saya ya, Mas Purwo. Halo semua, bagaimana kabar kita semua hari ini? Apakah sehat-sehat selalu? Pada pandemi kemarin banyak meninggalkan cerita ya. Banyak dari teman-teman kita yang kena PHK, yang sebelumnya mempunyai penghasilan tetap dan mempunyai cicilan kartu kredit, banyak yang gagal bayar. Sedangkan dari pihak bank tidak mau tahu, cicilannya ya harus dibayar. Lalu bagaimana dan solusinya untuk teman-teman yang terlanjur tidak bisa membayar cicilan kartu kredit? Berikut beberapa solusinya. Yang pertama, kalau dihubungi pihak bank, jangan menghindar. Hadapi saja, bicarakan baik-baik. Ceritakan tentang kondisi kita. Tentunya pihak bank mempunyai kebijakan mengenai kondisi kita. Yang kedua, berkomitmen untuk menyelesaikan hutang tersebut. Karena kita sudah menggunakan uang mereka, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk membayarnya. Nah, kemudian yang ketiga, jangan menambah hutang untuk membayar hutang. Percayalah, Anda hanya akan terjebak pada lingkaran setan apabila Anda menutup hutang dengan hutang berikutnya. Yang keempat, kurangi beban hutang kita dengan menjual aset yang dirasa tidak perlu untuk membayar hutang. Contoh, barang-barang koleksi kita, misalkan koleksi sepeda, koleksi jam tangan, koleksi barang elektronik, jual saja untuk dapat mengurangi beban hutang kita. Kemudian yang kelima, ikuti saran dari pihak bank. Misalkan ada pemutihan, program pemutihan dari pihak bank, pemutihan bunga ya tentunya. Anda ikuti saja, kita lebih ringan karena hanya membayar pokok yang kita pakai saja. Biasanya itu secara berkala, bank misalkan 2 tahun atau 1 tahun kita tidak kuat membayar cicilan, bank biasanya ada program pemutihan, maka kita ikuti saja, kita itikat baik untuk menyelesaikan hutang-hutang kita yang ada di bank. Yang keenam, cari penghasilan tambahan apapun itu, asalkan halal. Jangan gengsi. Ingat, gengsi hanya akan membuat kita akan terpuruk semakin dalam. Yang ketujuh, tetap semangat. Sepanjang dan segelap apapun malam, pasti pagi akan datang juga. Begitupun dengan kehidupan ini, sesulit apapun hidup kita, pasti akan datang kemudahan juga. Dan yang ke-8, bagi yang muslim, perbaiki sholat kita. Kalau nggak percaya, ya silahkan coba. Pasti suatu persatu permasalahan kita akan menemukan jalannya. Mesti akan diberi kemudahan kita kalau kita mendekatkan diri dan berdoa tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi teman-teman yang non-muslim, perbaiki ibadah kita kepada Tuhan, karena kita diciptakan tidak mungkin akan dibiarkan dalam kesulitan. Nah, tolong ini diingat baik-baik ya teman-teman semuanya, jangan sekali-kali lari dari tanggung jawab hutang, karena hidup Anda tidak akan tenang dan pasti akan mendatangkan kesulitan dan kesengsaraan yang baru apabila Anda lari dari tanggung jawab hutang, baik hutang ke perorangan maupun hutang ke pihak bank. Karena di balik hutang itu ada orang-orang yang telah merelakan uangnya untuk kita gunakan terlebih dahulu. Kalau Anda lari dari tanggung jawab itu sama saja Anda berbuat jahat kepada orang yang baik, dan itu akan mendatangkan murka Allah atau murka Tuhan ya. Bahkan sampai mati pun hutang akan tetap diperhitungkan, akan tetap dimintai pertanggungjawabannya, karena hutang adalah salah satu yang hisapnya terlalu berat ya kalau kita meninggalkan. Makanya maka sering kita kalau datang ke kematian atau ke orang-orang yang meninggal, kita nyelawat itu ada sanak saudara yang apabila si fulan mempunyai tanggungan hutang, maka hubungi pihak saudara dan pihak ahli waris ya biasanya itu untuk menyelesaikan hutang. Bahkan hutang itu sampai segitu pentingnya untuk kita selesaikan. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang mengalami kesulitan membayar hutang, baik kartu kredit ataupun hutang ke perorangan atau hutang apapun itu, segera bisa keluar dari kesulitan. Percayalah, pasti ada jalan dalam setiap kesulitan. Tetap semangat dan semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi Anda yang mempunyai cicilan hutang. Mudah-mudahan video ini menjadi inspirasi atau setidaknya membuka pikiran Anda tentang jalan keluarnya seperti apa.
Kalau apabila ada pertanyaan atau ada saran, kritik, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.